Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Nur Mutahharoh dan rekan saya Sania Yulia Febriani. Nah, di sini kami dapat tugas nih dari mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Siti Rahayu Magister Pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Wah, penasaran gak nih? Penasaran gak? Penasaran dong. Oke, langsung kita simak video berikut ini. Di tahun 2022, sekitar 273 juta manusia itu hidup di negara Indonesia. Dengan 50 juta siswa, 3 juta guru, dan 217 ribu sekolah. Banyak banget guys. Indonesia udah jadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, di bawah India, Cina, dan Amerika. Tapi, apakah ukuran yang super besar ini berbanding lurus dengan kualitasnya? Iya, kalian sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan data dari PISA di 2021, siswa Indonesia itu berada di peringkat 70 dari 79 negara dalam matematika. 67 di sains dan 66 di reading. Parah banget. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa separah itu? Apa sih yang salah dari pendidikan Indonesia? Gimana sih kita bisa memperbaiki kondisi ini? Sebagai mahasiswa yang tergerak, kami mempunyai beberapa catatan terkait kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, dan beberapa rekomendasi yang bisa dilakuin untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. So, stay tune sampai habis. Berbicara tentang pendidikan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah menganggarkan 549,5 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Wih, banyak banget guys ternyata. Tapi, apakah kalian tahu apa plot twistnya? Nah, ternyata kontribusi sektor pendidikan kepada GDP kita itu masih rendah, cuma 3,8%. Dan ini di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik yang mana 4,6%. Bahkan, Qatar yang kemarin jadi tuan rumah Pildun, yang kata orang-orang sih negaranya dikritik banyak banget negatifnya, itu tuh angkanya 6,9%. Jadi, pendidikan Indonesia tuh budgetnya besar, tapi kontribusi dan impact yang ternyata relatif rendah. Ini berdasarkan hasil riset dan analisis kami yang mungkin terbatas. Oke guys, kita bahas dari prosnya dulu ya. Pertama, sistem pendidikan Indonesia itu berfokus pada mata pelajaran inti. Jadi, meskipun banyak orang yang berpendapat kalau Indonesia itu terlalu generalis, banyak banget pelajarannya, tapi kurang fokus. Ternyata, sistem seperti ini bisa ngebantu kita ngebangun pondasi dan pengetahuan yang solid. Jadi, jangan heran kalau lebih banyak generalis daripada spesialis. Yang kedua, sistem pendidikan yang bersandar nasional, artinya satu kurikulum jadi terjaga banget dan kurikulumnya terstandar dari pemerintah. Nah, ini akan membantu siswa-siswa dari Sabang sampai Merauke lebih konsisten kualitasnya. Meskipun pada implementasinya kita tahu sendirilah banyak sekolah yang nggak imbang. Yang ketiga, terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme, upacara, mata pelajaran PPKN, ada juga sejarah dan kebudayaan Indonesia dipelajari. Ini adalah bukti sistem pendidikan kita yang terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme ini, menurut saya ada bagusnya. Kenapa? Karena siswa jadi lebih mengerti dan bisa apresiasi sejarah dan kebudayaan negaranya sendiri. Nah, itu 3 poin untuk prosnya. Bagaimana dengan konsnya? Pertama, kurikulum Indonesia itu cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Ini udah banyak banget beritanya. Banyak banget yang ngebahas kurikulum kita ketinggalan zaman, kurang mampu mempersiapkan siswa untuk bersaing di lapangan kerja abad 21 sesuai tenaga kerja. Kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing atau belum punya skill set yang dibutuhkan lapangan pekerjaan. Pengangguran banyak, tapi ketika perusahaan nyari orang susah. Kedua, kurangnya wadah atau program untuk melatih critical thinking. Jadi, murid-muridnya itu tidak suka bertanya, terus juga lebih mencatat dan menghafal, dan in some cases juga malah dimarahin kalau kita bertanya. Ketiga, ruang yang relatif sempit buat mengeksplor minat siswa. Ini menarik banget. Kenapa? Karena di sini kita berbicara soal salah jurusan. Bahkan ada statistik yang mengatakan 90% orang Indo itu salah jurusan. Bisa jadi karena pada nggak tahu gitu. Orang psikologi mau belajar apa? Menariknya adalah
Orang masuk psikologi dipikir bakal nggak belajar matematika, ternyata kita belajar statistika yang mantep banget. Nah, seperti itu banyak yang salah kaprah, karena minatnya tuh nggak dilatih sejak dini. Pendidikan kita fokus sama core subjek seperti matematika, sains, bahasa, itu ada di kurikulum siswa belajar semua dari jam 7 sampai jam 12. Bahkan ada yang jam 3 atau bahkan ada yang lebih juga, ditambah PR, kerja kelompok. Akhirnya nggak ada waktu yang banyak buat mengeksplor minat mereka sendiri. Dengan semua kelebihan dan kekurangan ini, kira-kira pendidikan Indonesia bakal kayak gimana sih? Apakah bakal fuck up? Kita bahas di setting selanjutnya. Indonesia Emas 2045. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia Emas. Di tahun 2045, tepat 1 abad kemerdekaan Indonesia. Ini akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. 100 tahun di mana banyak yang berharap di 100 tahun itu kita seharusnya sudah bertransformasi menjadi negara maju, sejajarlah sama Amerika, China. Emang apa sih yang spesial di tahun 2045? Jawabannya adalah bonus demografi. Jadi masalah kuantitas. Kuantitas penduduk ini adalah momen di mana terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena penduduk usia dewasa produktif itu jauh lebih banyak daripada yang anak kecil sama yang udah tua. Kenapa kuantitas jadi penting banget? Karena semakin banyak usia produktif, maka akan semakin banyak tenaga kerja. Semakin baik tenaga kerja, maka semakin banyak produktivitas dan potensi cuan semakin besar. Ekonomi meningkat, semakin banyak pekerja, dan lain sebagainya. Dan ini menarik, karena berarti kelebihan kita cuma kuantitas aja. Nah, ini juga ada meme yang bilang kalau negara luar mungkin jago bikin teknologi, bikin kendaraan. Ternyata orang Indonesia jago bikin anak. Tapi meskipun ini bercanda, ini memang betul adanya. Angka kehamilan yang tinggi di pandemi 2021 itu memperkirakan ada 420.000 bayi yang baru lahir. Sementara itu negara-negara maju malah minus gitu. Ya orang-orang yang milih enggak pada nikah, child free. Bahkan Jepang akan kehilangan 16% penduduknya di tahun 2020. Jadi ini sangat amat menjanjikan meskipun tadi saya baru ngomong soal kuantitas. Tapi kalau negara kita nggak siap kualitasnya, yang terjadi adalah Indonesia menciptakan lapangan kerja. Kalau orang yang nggak pinter-pinter, misalnya ya semuanya bekerja kasar. Semuanya bekerja yang semua orang itu bisa melakukannya. Nanti pekerja bakal makin murah, bakal makin nggak berkualitas dan mungkin malah berantem satu sama lain. Dan mungkin juga mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya gajinya nggak sebesar itu. Jadi ini bakal ngasih konsekuensi negatif kalau misalnya kualitas pendidikan dan kualitas demografi orang Indonesia itu tidak ditingkatkan terus. Nah, gimana nih caranya biar Indonesia siap menghadapi bonus demografi? Kebijakan yang selaras, infrastruktur, dan yang paling penting adalah pendidikan. Pertanyaannya, pendidikan kita di Indonesia ini sekarang sudah siap belum untuk menyambut bonus demografi? Jawabannya ya jelas belum. Kita perlu meningkatkan partisipasi penduduk pada pendidikan. Dari data yang saya dapat, secara umum 95% penduduk Indonesia itu lulus dari SD. 5%-nya nggak lulus. 75% lulus dari SMP atau SMA. 25%-nya kemana? Ya udah baiklah sebenarnya. Tapi masih butuh lebih tinggi lagi dan sebetulnya salah satu faktor yang menentukan seberapa tinggi kualitas SDM di suatu negara adalah yang lulus dari S1, yang udah pernah kuliah. Nah, ini istilah pendidikannya adalah Net Enrollment Rate in Tertiary Education. Nah, Asia Pasifik itu 27%, sementara North America itu 71%. Jadi, kita bisa lihat ya, kenapa negara barat tuh cenderung lebih maju. Indonesia gimana? Jangankan rata-rata global, rata-rata Asia aja kita nggak nyampe. Di tahun 2018, kita cuma 20% orang yang kuliah, kalah sama negara tetangga, Malaysia, yang angka rata-ratanya tuh 35%. Kan kita penduduknya banyak, kita lihat yang penduduknya lebih banyak.
seperti India dan Cina. India 22%, Cina 45%. Jadi nggak jadi alasan, tetap harus diimprove. Kuliah mungkin nggak menjamin kesuksesan, tapi tentunya banyak profesi di mana kamu harus kuliah. Yang kedua adalah kualitas guru. Nah, ini kualitas guru juga masih sangat rendah. Sebenarnya guru kita tuh udah banyak secara kuantitas. Rasio guru yang ideal, kalau kata peraturan pemerintah itu satu guru memegang 20 murid atau satu guru memegang 15 murid. Sebenarnya kita udah ada di angka yang ideal, tapi kualitasnya itu tidak sebaik kuantitas. Dari gurunya itu sendiri, performa guru kita itu secara rata-rata di bawah KKM. Jadi cuma 66,94. Ini masih di bawah standar ideal, yaitu nilainya 80. Bahkan menariknya, ya kalian tahu nggak sih, guru SD itu cuma 34% aja yang punya ijazah SMA. Jadi intinya, kita punya banyak guru, tapi apakah semua guru itu berkualitas? Ya, nggak juga. Ada yang berkualitas, ada juga yang kurang berkualitas. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Nah, sebetulnya apa sih yang perlu kita lakuin? Ada 3 poin. Pertama, kita bisa meningkatkan APBN untuk pendidikan yang lebih tinggi. Ya, bisa jadi dengan mengurangi korupsi, karena mungkin udah besar, tapi bisa jadi penyerapannya belum sebesar itu, atau bahkan banyak oknum yang berpotensi korupsi. Kedua, tingkatkan anggaran untuk guru. Gak bisa mungkin cuma 1-2 kali training. Saya juga mengapresiasi sekarang jadi guru jauh lebih cepat karena memang butuh pelatihan yang lebih intensif dan perlu anggaran yang lebih besar, bukan cuma buat kualitas tapi juga buat ningkatin weldingnya. Juga terutama gaji. Ya mungkin sekarang kualitasnya masih rendah, tapi semoga nanti kualitasnya bisa lebih tinggi, gajinya juga bisa lebih tinggi. Semoga aja itu bisa memotivasi dan bisa meningkatkan fasilitas dan kompensasi buat guru. Ketiga, tingkatkan kualitas model kegiatan belajar dan mengajar. Banyak peneliti dan pengamat pendidikan yang bilang Indonesia tuh udah ganti-ganti kurikulum, tapi belum bisa ada hasil yang signifikan karena implementasinya belum terrealisasi sepenuhnya. Ini juga harus disertakan dengan kebutuhan zaman sekarang. Kalau kalian tahu, sekarang tuh ada AI. Kalau kalian tahu ChatGPT, ini bisa bikin 1000 kata esai dalam waktu 1 menit. ChatGPT ini bisa menyelesaikan perhitungan yang rumit dan perhitungan detik. Dan ibaratnya gini, kalau udah ada AI, buat apa lagi kita harus belajar menghitung. Selain karena logikanya, mendingan kita belajar form yang benar. Enggak sih buat AI. Dan soalnya selain harus menguasai critical thinking dan problem solving yang baik, murid-murid itu harus juga diajarin tentang perkembangan zaman. Gurunya juga sih, karena di dunia kerja mah kita bakal jadi lebih menarik ya. Dipikir-pikir tuh dulu pekerja kasar yang bakal dihilangkan oleh robot. Kemarin juga sempat ramai tentang NFT yang katanya bakal bikin artis atau desainer jadi lebih sejahtera. Buktinya sekarang apa? Buktinya sekarang desainer pekerjaannya bisa hancur. Banyak yang di layout. Paling banyak di layout itu dari startup. Dari salah satu survei yang dilakukan tuh, desain kenapa itu sangat penting, kenapa sangat powerful di zaman sekarang. Tapi itu menurut saya ya, menurut kalian kira-kira gimana? Kalau misalnya kita jadi Menteri Pendidikan, kira-kira kebijakan apa sih yang mau dikeluarin buat nyelesain masalah pendidikan? Ceritain pendapat kalian di kolom komentar. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know